Ini adalah bagian yang kedua, bedanya motherboard mahal dengan yang murah tadi ya. Dan ini kita masuk di BIOS. Keunggulannya apa dari motherboard yang serinya memang high end ya. Motherboard ini memiliki fitur untuk overclock otomatis dari BIOS ya. Jadi kalau motherboard yang biasa itu jarang ditemui fitur ini untuk melakukan overclock bagi yang membutuhkan ya, untuk prosesor dan kartu grafis. Kemudian di bagian berikutnya ada power management, ini yang nggak kalah penting ya. Dia bisa diatur di sini, power on by dan power on off itu bisa diatur semua di sini. Power modenya. Motherboard yang memiliki fitur power management yang lengkap pastinya irit daya ya, tidak boros daya, karena fluktuasi VCC dan arusnya bisa diatur lewat software sehingga tidak terlalu banyak makan arus atau tegangan. Kemudian di bagian berikutnya yang tidak kalah penting, di sini di BIOS sudah bisa memonitor suhu dari prosesor dan motherboardnya. Di sini bisa diatur semua untuk keamanan user, CPU warning temperatur itu bisa diatur ketika dia berapa derajat dia harus off. Dan juga untuk sistem ya, untuk sistem ini motherboard fan, untuk motherboard meskipun user jarang yang pakai sistem fan, tapi kalau saya pakai semua ya, ini saya pakai sistem fan semua ya, fan semua saya pasang untuk keamanan. Itu ada fitur ini, sistem fan file warning. CPU smart control ini saya enable. Nah, apa itu CPU smart control? Jadi fan dari HSF heatsink ini dia bisa berputar fluktuatif tergantung kinerja prosesornya. Jika prosesor sedang dipaksa bekerja berat, maka fan otomatis akan berputar lebih kencang, bisa sampai 3000 rpm. Tapi kalau prosesornya sedang idle, tidak banyak yang dikerjakan, fan tidak akan berputar kencang. Seperti ini silent sekali karena dia sedang tidak berputar kencang. Tapi nanti kalau kartu grafis sedang di benchmark atau sedang dipakai untuk gaming, fan-nya akan berputar sangat kencang. Nah, itulah bagian-bagian dari fitur-fitur kelebihan motherboard yang lebih mahal dari motherboard standar bahkan dengan chipset yang sama. Nah, untuk Anda sendiri yang mau menggunakan motherboard atau beli motherboard, tentunya perhatikan saja kebutuhannya. Kalau untuk sekedar aplikasi spreadsheet, ngetik, office itu tidak perlu motherboard kelas tinggi juga tidak masalah. Tapi kalau motherboardnya mau dipakai untuk gaming, terutama untuk 3D, untuk streaming, editing, bahkan untuk kelas server software, itu sebaiknya pakai motherboard yang sudah terbukti solid untuk dipacu bekerja berjam-jam non-stop ya, tentunya dengan kinerja yang lebih berat. Sementara itu yang bisa disampaikan ya, terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Selamat bekerja dan beraktivitas.